Pemirsa, salah satu lokasi terdampak banjir akibat turap longsor berada di asrama polisi udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang. Banjir masih belum surut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Ketinggian banjir di asrama polisi udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang bervariasi antara 30 cm hingga setengah meter. Warga yang rumahnya masih terendam banjir saat ini mengungsi di masjid terdekat. Bantuan dari relawan mulai berdatangan untuk warga korban banjir. Warga membutuhkan air bersih, selimut, dan makanan. Turap di perumahan Gria 1IK Telkom Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan longsor akibat hujan deras pada Jumat malam. Material longsor menutupi aliran anak kali Pesanggerahan. Air masuk ke perumahan warga hingga menyebabkan 3 rumah di perumahan Merada Estate rusak. 2 warga dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Iya, Lista, untuk mengetahui informasi terkini di sana kita akan bergabung dengan Vito Erlangga untuk melihat kondisi terkini longsor dan banjir di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat pagi, Vito. Bagaimana situasi terkini di kawasan Tangerang Selatan di mana longsor kemarin terjadi? Ya, baik Gede dan Arlista, dapat kami laporkan bahwa memang selain yang Anda sebutkan tadi, salah satu perumahan yang terdampak banjir adalah perumahan Payung Mas, tepat di mana saat ini saya melaporkan. Dan saat ini untuk kondisi banjir sendiri sudah mulai surut sekitar 10 hingga 20 cm. Dan saat ini sejumlah warga sudah mulai bertahan di pengungsian sejak Sabtu kemarin. Dan saat ini berdasarkan pantauan kami, sejumlah pengungsi khususnya untuk wilayah perumahan Payung Mas ini bertahan di Masjid Al-Barokah yang memang tidak jauh dari lokasi banjir. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi pengungsi korban banjir akibat turap jebol di Ciputat, Tangerang Selatan, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan pengurus DKM Masjid Al-Barokah Ciputat, Tangerang Selatan, Bapak Taufik. Pak Taufik, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan, Pak, sejak kapan pengungsi ini mulai, warga korban banjir, maksud kami ini sudah mulai mengungsi di Masjid Al-Barokah ini, Pak? Pas hari haknya ya, pas kejadian malam itu jam 8 malam, karena keadaannya langsung cepat, drastis naik. Jadi tidak ada sempat menyelamatkan barang-barang ya. Jadi hanya jiwa aja yang keluar gitu kan. Nah, kita langsung spontan, pengurus itu membuat posko. Posko darurat ya, yang buat istirahat, buat tidur, dan apa adanya dulu. Nah, sembako apa semua itu baru datangnya besoknya dari instansi pemerintah atau dari swasta ya, baru berdatangan. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, sejauh ini berapa warga yang mengungsi di sini, Pak? Kalau yang tidur di sini kurang lebih 30 orang ya, karena yang masih banyak yang bertahan sampai detik ini di sana di rumah, terutama yang rumahnya tingkat ya. Kalau yang rumahnya nggak tingkat, mereka mengungsi atau ke rumah saudara gitu. Oke. Iya. Oke, Pak, berarti beberapa juga memilih untuk di rumah saudara, Pak. Mungkin bisa disebutkan, Pak, terkait berapa total RT ataupun wilayah yang terdampak, khususnya di perumahan Payung Mas sendiri, Pak? Kalau di perumahan Payung Mas yang terdampak itu ada 3 RT. Cuman yang terdampak total itu 1 RT, di RT 03. Itu sampai saat ini, sampai detik ini nih masih tergenang dalam rumah itu sebetis. Sebetis gitu ya. Oke, Pak, untuk saat ini bantuan yang sudah datang ini dari mana saja dan bentuknya apa saja, Pak? Untuk saat ini masih sembako aja, Pak. Kalau untuk biaya-biaya masih kita handle dari keuangan masjid gitu, Pak. Kayak misalnya beli-beli apa itu kita masih handle pribadi gitu. Oke, Pak, mungkin bisa disebutkan, Pak, terkait dengan harapan dari para pengungsi dan apa bantuan apa yang saat ini tengah dibutuhkan oleh para pengungsi untuk melakukan pengungsian di sini, Pak? Ya. Karena ini kemungkinan sampai 5 hari ke depan masih seperti ini. Jadi ya kita minta sembako itu tetap dikirim ya.
Karena nanti kita hanya melengkapi bumbu-bumbu aja, kita yang beli lah kalau gitu kan. Tapi kalau sembako misalnya beras, telur, apa pokoknya yang buat dimasak lah ya harus disediakan gitu. Baik Pak, untuk posko kesehatan sendiri apakah sudah ada Pak atau ada korban luka dan sebagainya akibat banjir ini Pak? Kalau di sini kita ada posko kesehatan, ada dari obat-obatan juga ada gitu kan. Cuman kalau korban luka belum ada yang bahaya lah ya, masih ringan-ringan aja karena gatal atau karena lecet gitu aja ya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Taufik Ya, atas waktunya sudah berbincang dengan iNews pagi. Ya, Gede dan Arlista, begitu tadi wawancara kami dengan pengurus DKM Masjid Al-Barokah Ciputat Tangerang Selatan, yang mana saat ini memang seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, saat ini sejumlah warga masih bertahan di pengungsian dan diperkirakan bisa hingga 5 hari ke depan. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pengungsi. Mereka sendiri mengharapkan bahwa banjir ini bisa segera surut, dan kemudian bagi warga yang memang rumahnya rusak akibat banjir ini berharap pemerintah bisa melakukan bantuan berupa perbaikan rumah. Dan berdasarkan data yang kami terima beberapa waktu lalu, Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Benyamin Daphni sendiri menyebutkan bahwa untuk korban ataupun perumahan yang terdampak akibat banjir akibat turap jebol ini akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini warga akan sementara harus menunggu dan bertahan di pengungsian, dan beberapa juga mengungsi di rumah kerabat mereka. Kembali ke Anda, Arlista dan Gede. Ya, Vito, jika ada warga yang ingin menyalurkan bantuan, kemana harus datang? Ya, baik Gede dan Arlista, dapat kami laporkan bahwa memang tidak hanya di Masjid Al-Barokah tepat di mana saat ini saya melaporkan, pengungsian ini juga dibuka di beberapa titik, yaitu diantaranya yaitu di perumahan Nerada Estate, yaitu sekitar 1 kilometer dari tempat di mana saat ini saya melaporkan, dan komplek asrama Polairut, yang mana di 3 perumahan yang terdampak akibat banjir yang terjadi akibat jebolnya turap ini memang mendampak ke 3 perumahan tersebut. Dan saat ini BNPB sendiri sudah membuat posko tanggap bencana di 3 titik perumahan tersebut, sehingga bagi pihak-pihak baik itu swasta maupun pemerintah ini bisa menyalurkan bantuan ke sejumlah posko tanggap bencana yang sudah disediakan sejak Sabtu kemarin. Gede. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Vito Erlangga langsung dari Tangerang Selatan, Banten, dan selamat beraktivitas kembali.